Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Cindy Nurjaina dari mahasiswa STIKA PPNI Jawa Barat akan melakukan pendidikan kesehatan yang berkaitan tentang keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan topik petunjuk antisipasi atau anticipatory guidance dan pencegahan kecelakaan pada anak. Masa anak merupakan masa di mana memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar, dengan tanpa memperhitungkan kemungkinan bahaya yang akan timbul, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan melukai tubuh mereka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Luka akibat kecelakaan pada anak yang bersifat menetap harus ditanggung oleh anak sepanjang usianya. Saat masa remajanya, di mana rasa identitas dirinya muncul, ia akan menjadi minder karena body image-nya terganggu. Akibatnya, anak akan menjadi rendah diri dan dapat membatasi diri dalam pergaulan. Untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada anak, maka orang tua perlu dengan bimbingan petunjuk antisipasi atau anticipatory guidance agar masa emas dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada penyesalan orang tua di kemudian hari. Apa itu petunjuk antisipasi atau anticipatory guidance? Anticipatory guidance adalah suatu usaha orang tua dalam membimbing anaknya mengenai fase perkembangan, serta dapat memenuhi berbagai keperluan di setiap umur anak. Dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sangat membutuhkan adanya anticipatory guidance atau bimbingan antisipasi agar tidak terjadi trauma dari berbagai kejadian yang dialami anak. Apa saja faktor penyebab kecelakaan? Menurut Tambunan dan Ningsi pada tahun 2018, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan adalah yang pertama, jenis kelamin. Biasanya lebih banyak pada anak laki-laki karena lebih aktif. Yang kedua yaitu usia, kemampuan fisik dan kognitif anak. Semakin besar usia anak akan semakin tahu kegiatan atau lingkungan yang berbahaya baginya. Yang ketiga, lingkungan yang beresiko untuk terjadinya kecelakaan, seperti tempat tinggal di sekitar sungai. Yang keempat, ada atau tidaknya penjaga atau pengasuh. Tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah dalam upaya mencegah kecelakaan pada anak adalah: yang pertama, benda tajam untuk memasak atau berkebun dapat disimpan di dalam laci yang dapat dikunci sehingga tidak dapat dibuka oleh anak. Yang kedua, benda-benda kecil seperti manik-manik, perhiasan, jarum, mainan kecil, alat tulis seperti penghapus harus disimpan dalam laci yang tertutup rapat dan terkunci. Yang ketiga, zat yang berbahaya seperti obat-obatan, baygon, cairan, pembersih lantai, pestisida, lem, dan sebagainya agar tersimpan dalam lemari terkunci. Yang keempat, jaga lantai rumah selalu bersih dan kering. Jaga anak apabila lantai baru atau sedang dipel dan segera dilap jika ada air atau cairan yang tumpah. Yang kelima, bagi yang letak rumahnya di tepi jalan raya, sebaiknya ada pintu pagar yang harus selalu terkunci rapat. Apa saja petunjuk antisipasi atau anticipatory guidance? Bimbingan antisipasi bagi orang tua akan berbeda untuk setiap tahap usia anak, karena disesuaikan dengan karakteristiknya. Pada masa usia bayi 1-12 bulan, orang tua harus memahami kebutuhan dan respon bayi, serta orang tua juga harus memenuhi kebutuhan stimulasi bayi dan kebutuhan imunisasi. Pada usia toddler 1-3 tahun, perlunya mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Berkembangnya rasa takut seperti pada kegelapan atau suara keras. Lalu pada masa prasekolah, meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas, biasanya perilakunya lebih agresif termasuk aktivitas motorik dan bahasa. Pada masa usia, ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan.
Contohnya ketika anak sedang bermain sepeda. Siapkan untuk menghadapi anak, terutama anak perempuan dalam memasuki masa pubertas. Pada masa usia remaja, menghargai ide-idenya, kesukaan, dan ketidaksukaannya serta harapannya. Berikan batasan yang jelas dan masuk akal seperti bergaul dengan lawan jenis. Cara pencegahan kecelakaan yang sering terjadi pada anak di berbagai usia. Yang pertama, pada masa bayi, yaitu menghindari aspirasi, simpan pada tempat yang aman dan tidak terjangkau atau buang benda-benda yang berpotensi menyebabkan aspirasi seperti bedak, kancing, permen, biji-bijian, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pada masa toddler, tempatkan barang-barang yang berbahaya di tempat yang aman. Jangan biarkan kabel listrik menggantung atau menjuntai ke lantai. Awasi anak pada saat memanjat, berlari, atau melompat. Pada masa prasekolah, mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya seperti mengajarkan cara menyeberang jalan. Pada masa usia sekolah, anak biasanya sudah berpikir sebelum bertindak. Ajarkan anak untuk tidak menggunakan alat yang bisa meledak atau terbakar. Yang kelima, pada masa remaja, contohnya diberikan pemahaman penggunaan alat pengaman seperti helm dan sabuk keselamatan. Sekian pendidikan kesehatan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.